kajian tentang pengantar filsafat ini, baiknya saya menyampaikan tentang profiling Aristoteles sebagai filosof ketiga dari hierarki filsafat Yunani yang dimulai oleh Socrates sebagai bapak moyang filsafat dunia. Harus diakui bahwa dari Socrates lah filsafat Yunani dimulai. Meskipun kita tahu bahwa sebelumnya orang-orang Yunani mulai dari Athena, Helena, Ionia, Makedonia, dan daerah-daerah Yunani lainnya bermunculan para pemikir alam, namun belum dikatakan filsafat. Setelah tampilnya Socrates, baru dikenali sebagai filsafat dengan metode dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis, mengantarkan hal yang baru dalam lapangan filsafat yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato, sehingga dari Plato lah dikenalkan filsafat secara komprehensif melalui pendidikannya yang didirikan, yakni akademia. Setelah itu Plato memberikan warisan pemikirannya itu kepada murid-muridnya waktu di akademia. Salah satu di antara muridnya itu adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah filosof ketiga dari urutan sebagai filosof Yunani. Aristoteles ini lahir di Stagira tahun 384 sebelum Masehi dan wafat di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Beliau ini sebenarnya anak seorang dokter raja. Kalau tidak salah, Raja Philippus kedua yang berkuasa penuh di Makedonia. Lalu Raja Philippus ini punya anak namanya Alexander the Great, yang kemudian dikenal sebagai Alexander the Great, sehingga karena ada jalinan antara Raja Philip kedua dengan dokter pribadinya atau tabib istana, yakni ayahnya dari Aristoteles, maka kemudian Raja Philippus menginginkan anaknya itu dididik oleh Aristoteles, anak dari dokter pribadinya. Aristoteles ini kemudian mengajar anaknya Raja Philip, Alexander the Great ini, sampai usia 20-an tahun setelah dinobatkannya menjadi Raja Makedonia, pengganti Raja Philip kedua, saat usianya 16 tahun. Tetapi kemudian bukan berarti murid dari Aristoteles itu hanya satu. Banyak sekali. Karena Aristoteles mendirikan sebuah perguruan tinggi yang kemudian disebut sebagai Lyceum. Lyceum ini didirikan berdasarkan kelanjutan warisan pemikiran filsafat dari Plato. Meskipun kemudian
Aristoteles tidak meneruskan jejak Plato di Akademia. Antara Makedonia dan Athena itu cukup jauh, dan Aristoteles mengambil posisi mendirikan Legium itu di Athena, di Makedonia. Di antara murid-muridnya itu yang paling dikenal itu adalah putranya sendiri, Nikomakus, dan juga Raja Makedonia yakni Alexander. Kerjasama atau relasi antara Aristoteles dengan Raja Makedonia ini mengantarkan Aristoteles mengembangkan filsafatnya itu hingga kemudian menciptakan ilmu pengetahuan baru. Dasarnya adalah filsafat. Dari caranya untuk menemukan filsafat atau ilmu pengetahuan baru dari filsafat, Aristoteles menggunakan metode logika dan silogisme, yang kemudian dikenal ada cara metode induksi dan deduksi. Dari sinilah berangkat Aristoteles menyusun sebuah karya tulis sebagai babon daripada ilmu logika, yakni Tu Aporion, yang kemudian di sana ada istilah Principia Categoria. Prinsip kategori ya? Ya, Principia Categoria. Itu bahasa apa aja tuh Pak kira-kira? Itu bahasa Yunani yang disebut prinsip-prinsip dasar logika. Yang kemudian ada istilah premis mayor dan premis minor dan kemudian silogism. Tetapi tidak berhenti pada logika. Aristoteles mengembangkan dan dibantu oleh murid-muridnya untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru, di antaranya adalah fisika. Fisika menjadi satu dari sekian ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh Aristoteles yang bertumpu pada logika. Terus tidak hanya fisika, Aristoteles juga menciptakan baru lagi namanya metafisika. Kemudian etika. Terus berlanjut kepada pengembangan tentang etika. Etika tadi sudah ya. Etika, terus kemudian zoologi, botanologi, dan kemudian biologi. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa di kala itu, jauh sebelum Nabi Isa lahir, karena berkisar di tahun 340 sebelum Masehi. Itu Aristoteles sangat intens untuk inovasi, mengembangkan hal-hal yang baru dan sifatnya sains. Tidak berhenti pada ilmu-ilmu pasti. Aristoteles kemudian menciptakan ilmu politik. Lalu ia menyusun sebuah catatan-catatan tentang politik kenegaraan dengan judul Politik ya. Ini mungkin diprinsipi oleh karyanya Plato, The Republic. Tetapi kita tidak bisa memastikan itu karena kita tidak membaca dan belum membaca karya Aristoteles Politikia itu. Yang jelas yang beredar sampai sekarang dan itu dikenal sebagai karya Aristoteles yang sangat menggugah adalah Etika Nikomekia. Etika Nikomekia itu isinya adalah
cara beretika dengan benar dan baik yang tidak melanggar sisi kemanusiaan. Relasinya dengan sosial, negara, dan juga budaya. Jadi nama Nikomachianya itu diambil dari apa itu Pak kira-kira? Nikomakia itu berasal dari nama anaknya, Nikomakus. Satu-satunya murid dan sekaligus putranya. Lycium kemudian diteruskan oleh putranya tersebut, Nikomakus. Cuman prestasi filsafatnya tidak sebanding lurus dengan ayahnya, Aristoteles. Hanya sekedar sebagai pewaris dari pemikiran Aristoteles yang dikembangkan di lembaga pendidikannya Lycium. Nah, Pak Kiai, sebelum lanjut ke part berikutnya nih, itu ada apa ya, semacam relasi apa antara Aristoteles dengan kaum sofis saat itu mungkin? Sebenarnya kaum sofis itu hanya berkutat pada retorika semata. Kebenaran itu adalah bagaimana meyakinkan orang lain untuk mengatakan benar apa yang disampaikan. Jadi kaum sofis itu selalu orientasinya bagaimana mempengaruhi yang diajak bicara, yang diajak ngobrol atau diskusi, bukan pada substansi apa yang disampaikan. Sehingga dikenal sebagai kaum retorik, lebih kepada ngomong belaka. Jadi kaum sofis itu pinter-pinter ngomong, tetapi analisa dan pengembangan terhadap ilmu tidak ada. Dia hanya pinter ngomong saja, retoris gitu ya. retoris. Nah, dari sanalah kemudian Aristoteles menulis buku terkait masalah kebiasaan kaum sofis tersebut. Eksistensinya nih Pak ya. Ya, eksistensinya kaum sofis itu dengan judul Retorika. Retorika itu ya karyanya Aristoteles di bidang pidato, cara bicara di depan umum dengan benar, dengan baik, yang bisa memikat gitu. Ini retorika. Dijadiin nama karyanya gitu. Iya. Ini terus terang menjadi catatan khusus bagi kita yang hidup di era milenial, menilai bahwa kerja keras atau kerja ilmiah dari Aristoteles patut kita acungkan jempol, karena di saat itu segala sesuatunya serba terbatas. Namun spiritual atau spirit pemikirannya yang melampaui batas-batas daerah, batas-batas negeri, karena Aristoteles ini yang kemudian ekspansi ilmiahnya itu ke Mesir dan Persia. Ekspansinya tuh ya. Ekspansinya karena relasi dengan Alexander the Great ini dimanfaatkan oleh Aristoteles untuk membantu kerja-kerja ilmiahnya. Sehingga banyak murid-muridnya yang disebarluaskan ke Persia dan Mesir untuk mempelajari seni dan budaya negeri tersebut. Jadi memang ada dukungan dari bangsanya sendiri gitu ya, Bukan sekedar bangsanya sendiri, justru ditopang oleh kekuasaan. Raja Alexander the Great ini menjadi penyokong utama dari kerja ilmiahnya seorang Aristoteles. Di samping Raja Alexander ini pun seorang yang ekspansif juga dalam konteks wilayah, kolonialis lah kalau bisa dikatakan begitu. Tapi untuk mengatakan kolonialis juga saya belum pas untuk seorang Alexander the Great. Jadi yang lebih tepat adalah seorang yang punya daya nalar untuk mengekspansi sebuah negeri, wilayah, agar bisa masuk dalam wilayah kekuasaannya. Ekspansionis lah ibaratnya. Sehingga Mesir ditaklukkan dan
Persia juga Persia. ditaklukkan oleh Alexander ini. Hmm. Sehingga wilayah kekuasaannya itu dari ujung Ionia, Elea, dan kemudian dari apa namanya itu Athena, Athena. terus sampai ke negeri-negeri Balkan, negeri-negeri Tan, sehingga sampai ke Persia, lalu ke Afrika, Mesir, Tunisia, Maroko, dan ke Timur Tengah. Nah, Timur Tengah ini tidak pada posisi Aristoteles langsung menginstruksikan kepada muridnya agar sampai ke sana. Jadi hanya cukup pada wilayah Mesir dan Persia. Tetapi oleh murid-muridnya dikembangkan sampai ke daerah tersebut. Sehingga tidak heran kalau kemudian di abad 19 kala dinasti Abbasiyah berkuasa, ada orang dari daratan Persia, dari daratan Damaskus, Syria, mengenalkan filsafat Aristoteles tersebut, dan melalui jalur seorang bernama Plotinus atau Plotinus. Plotinus ini adalah filosof Yunani juga yang meneruskan tradisi pemikiran filsafatnya Aristoteles di kemudian hari. Plotinus ini diambil sanad ilmunya dari orang-orang yang tinggal di kawasan Timur Tengah dan Persia. Maka tidak heran kemudian dinasti Abbasiyah ketika itu sedang membuka cakrawala peradabannya untuk menerima filsafat meskipun dari Yunani melalui seorang bernama siapa itu namanya Hunain ya, Ishak Hunain kalau nggak salah, sehingga masyarakat Baghdad khususnya dikenalkan oleh filsafat Yunani, dan ada tokoh yang sangat berperan dalam mengenalkan itu filsafat Aristoteles dari berbagai sudut pemikirannya, antara lain adalah Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Nah, dari orang-orang itulah filsafat kemudian dikenal di dunia Islam. Nah, di saat Khalifah Abbasiyahnya itu Al-Ma'mun, karena Al-Ma'mun lebih berafiliasi pada teologi Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalisme sebagai dasar awal dalam beragama, yang bertolak belakang dengan Jabariyah dan bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kerajaan Islam pada saat itu sangat kerajaan Islam, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah gitu. Itu berarti sistemnya daulah. Meskipun namanya adalah Kesultanan Abbasiyah. Itu abad sekitar abad 7, 8, 9 sampai abad 12. Dan berakhir di abad 13 ketika tentara Mongol menghancur leburkan peradaban Baghdad di Irak, di saat khalifah ataupun sultannya itu adalah yang terakhir itu siapa namanya, Al-Mu'tasim kalau nggak salah. Nah, ini menjadi catatan pula bahwa filsafat adalah yang paling penting dalam jagat peradaban dunia. Dan ini terus terang harus kita akui bahwa peradaban dunia yang cemerlang ini dan kemudian adanya modernitas di Eropa khususnya itu tidak lepas dari pengaruh filsafat yang diawali dari Yunani. Gitu tuh. Luar biasa. Oke, sebagai closing statement nih Kiai, apa yang bisa diambil dari perjalanan filosof besar Aristoteles tadi ya, yang hidup di masa Raja Alexandria gitu, terutama dalam hal
menjaga stabilitas sebuah peradaban bangsa, terutama di Yunani gitu. Ya itu tadi, Aristoteles sudah mewariskan kerja-kerja ilmiahnya kepada seluruh umat manusia, terlepas dari berbagai keyakinannya tentang agama. Artinya filsafat tidak dimiliki oleh satu keyakinan ataupun satu agama, tapi filsafat akan bermanfaat dan menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna untuk semua manusia di dunia ini. Nah, dan kita patut menyatakan bahwa Aristoteles ini adalah bapak moyang materialisme dunia ataupun filsafat materialisme dunia. Dari pikirannya itulah banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang diciptakan berdasarkan materia yang menjadi pokok utama pemikiran beliau, yang sangat berbeda dengan gurunya menggunakan idea sebagai grain pemikirannya. Jadi Aristoteles menggunakan grain pemikirannya itu materia, bahwa yang betul adalah yang terlihat, yang nampak, yang wujud gitu ya. Yang wujud. Saya kira itu.